Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi 8 tentang weighted products. Saya akan perkenalkan diri dan teman sekelompok. Dan saya sendiri Iqbal Marjan dengan NIM 220241102. Kemudian ada Gilang Ramadan Sluau dengan NIM 220241109. Dan terakhir ada Ilham Aadiat Muhammad dengan NIM 220410116. Nah, saya akan menjelaskan pertama apa sih itu weighted products. Nah, langsung saja ke bagian penjelasan pengertian. Nah, di mana salah satu analisis keputusan multi kriteria atau disingkat MCDA yang sangat terkenal atau metode pengambilan keputusan multi kriteria disingkat MCDM. Nah, metode weighted products ini menurut Bashaib ya, ini merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana si rating ini setiap atributnya harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, si weighted products ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana si rating setiap atribut ini harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut gitu. Langsung lanjut ke bagian penjelasan rumusnya. Nah, ini adalah rumus perhitungan berbasis multi kriteria pengambilan keputusan atau singkat MCDM, di mana rumus ini menggambarkan cara menghitung skor atau nilai untuk suatu alternatif berdasarkan kriteria yang telah diberikan. Nah, mari kita uraikan lebih rinci untuk bagian rumusnya. Di sini ada S ya. S ini adalah melambangkan untuk skor ya, skor. Di mana I ini adalah alternatif. Jadi S skor untuk alternatif. Ya. Alternatif ke berapa gitu, alternatif ke ini hanya ke berapa gitu. Kemudian ada simbol yang menunjukkan perkalian atau produk dari beberapa komponen. Nah, kemudian ada X ya. X ini adalah nilai dari si alternatif ya, ke I atau ke berapa gitu kan, pada si kriteria ke J ya, ke J gitu. Kemudian W ini adalah bobot. WJ ini adalah bobot, di mana bobot itu dari kriteria KJ yang menentukan seberapa penting kriteria tersebut. Kemudian terakhir ini adalah jumlah kriteria. Nah, kita akan ke penjelasan indeksnya, di mana I ini di sini I melambangkan alternatif. Misalnya seperti opsi yang sedang dipertimbangkan. Nah, M ini jumlah ya, jumlah total alternatif. Kemudian untuk syarat ya, di mana syarat bobot ini, yang ini berarti jumlah total bobot dari semua kriteria itu harus sama dengan 1. Ini sering digunakan untuk memastikan bahwa proporsional dan tidak ada kriteria yang memiliki bobot terlalu besar atau kecil. Kemudian si WJ ini adalah bobot ya, bobot dimana ada ini bobot ini bersifat positif jika kriteria tersebut menguntungkan ya, atau ada keuntungannya gitu. Adapun sebaliknya juga untuk bobot bersifat negatif jika kriteria tersebut adalah biaya atau atribut biaya, yang artinya semakin rendah nilainya akan semakin baik gitu. Nah, lanjut penjelasan selanjutnya ke penjelasan preferensi tiap alternatif. Nah, ini menunjukkan persamaan untuk menghitung preferensi tiap alternatif ya. Nah, preferensi, nah ini keterangan ya. Ini preferensi ini adalah dilambangkan dengan V ya, V KI. Nah, jadi I nya adalah alternatif ya. Jadi preferensi ke alternatif sama dengan
kriteria itu J ya, J dilambangkan dengan J dengan jumlah kriteria ya, N ya, N itu jumlah kriteria sama dengan 1, dimana X nilai alternatif KI pada kriteria J, lalu itu WJ itu adalah bobot kriteria ya gitu. Nah, sama ya, sama ini. Jadi persamaan ini tersebut menyatakan bahwa preferensi terhadap sebuah alternatif dihitung dengan membagi hasil perkalian nilai alternatif pada setiap kriteria dengan hasil perkalian. Nah, nilai terbaik pada setiap kriteria. Nah, setiap perkalian itu dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Nah, sampai di sini saya akan jelaskan. Nanti untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Nah, jika ada kesalahan atau salah kata dan kata yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Iqbal. Nah, di sini ini adalah proses yang akan saya jelaskan. Nah, ini teman-teman pastikan bobot dan kriteria yang ada atau tabel kriteria. Nah, yang kedua itu lakukan pembobotan dengan metode ini teman-teman. Lalu menentukan nilai vektor S-nya. Lalu menentukan nilai vektor dengan preferensi VI. Nah, selanjutnya di sini soal yang akan kelompok kami buat. Nah, di sini kelompok kami akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran. Yang pertama itu Ungke, di sini sebut saja R1. Lalu Amin, sebut saja R2. Lalu Epi, sebut saja R3. Nah, mereka bertiga ini akan kami buat ke dalam tugas kami, yaitu Ungke restoran dan Amin restoran, lalu Epi restoran. Nah, dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Nah, kriteria ini adalah kunci dari tabel yang akan saya jelaskan sebentar teman-teman. Yang pertama itu kualitas makanan, yaitu C1 dengan simbol C1 teman-teman. Perlu teman-teman ingat, kualitas makanan itu C1. Lalu harga makanan itu C2. Pelayanan itu C3, suasana C4 dan jarak C5. Nah, di sini Ungke restoran memiliki 4 nilai 42 untuk C1-nya atau kualitas makanan. Nah, untuk C2-nya atau harga makanan itu 66.000. C3-nya itu pelayanannya itu 60 nilainya. Lalu C4 itu adalah suasana. Dan C5 itu jarak tempuhnya. Ini hasil-hasil dari Ungke, Amin, dan Epi. Langsung saja ke penjelasan berikutnya. Nah, kita masuk dalam tahap pertama, yaitu tentukan bobot. Nah, teman-teman, bobot preferensi ini bisa dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Bergantung parameter yang ada. Nah, untuk 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, 3 itu cukup, 4 itu baik, dan 5 itu sangat baik. Nah, kategori ini adalah kriteria yang ada. Yang pertama itu kriteria C1, C3, dan C4 adalah keuntungan plus. Lalu yang kedua itu C2, C5 adalah kerugian atau nilai yang buruk. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk dalam bagian tabel ini. Di sini saya akan menjelaskan tabel ini. Itu teman-teman, ketika teman-teman lihat dari soal tadi, di sini kami membuat soal tadi menjadi bagian dari tabel ini. Nah, untuk R1 itu yang saya sebutkan tadi itu adalah Ungke restoran. Lalu untuk R1 itu adalah Ungke restoran. Lalu R2 itu adalah Amin restoran. R3 itu atau R3 itu adalah Epi restoran. Nah, untuk C1 itu seperti tadi yang saya bilang kualitas makanannya yaitu 42.
untuk ungke restorannya. Nah, C2 itu atau harga dari makanan itu adalah 66.000. C3 itu adalah pelayanan dari ungke restoran, itu nilainya 60. Lalu C4 itu adalah suasana dari restorannya ungke. Lalu C5 itu adalah jarak untuk menempuh ke restorannya ungke. Nah, untuk R2 itu atau R2 itu adalah restorannya Amin, teman-teman. Di situ C1-nya atau kualitas makanannya itu adalah 50 dan harga dari makanan Amin ini adalah 90.000. Lalu C3 itu adalah pelayanannya, itu nilainya 72, teman-teman. Dan suasananya itu 60. Berbeda dengan ungke tadi yaitu 75. Nah, untuk jaraknya sangat dekat daripada ungke. Untuk Aminnya itu berkisar seperti ini, teman-teman, yang di tabel. Nah, kita masuk dalam R3 atau R3, yaitu Epi Restoran. Nah, Epi Restoran ini memiliki kualitas makanan 63, lebih tinggi dari R1 dan R2. Nah, untuk harga makanannya cukup lumayan mahal, teman-teman. 91 500 perak. Nah, untuk C3 itu adalah pelayanan dari Epi Restoran, itu 65. Dan untuk C4 itu adalah suasana dari restorannya Epi itu bernilai 80. Nah, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Irham. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Di sini kita masuk ke tahap yang kedua. Sebelum melakukan perhitungan dengan metode weight product, terlebih dahulu kita lakukan normalisasi bobot. Hal ini dilakukan agar total bobot sigma atau sigma WJ menjadi 1. Cara normalisasi ini adalah dengan menggunakan rumus berikut. WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Jadi untuk mendapatkan bobot yang dinormalisasi WJ, kita bagi bobot preferensi awal WJ dengan total keseluruhan bobot sigma WJ. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai bobot preferensi awal yang dinotasikan sebagai W, yaitu W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Di sini setiap nilai WJ menunjukkan bobot pada indeks ke J. Contohnya W1 adalah 5, W2 adalah 3, dan seterusnya. Untuk menghitung ekivalen WJ atau bobot yang dinormalisasi, kita terlebih dahulu menjumlahkan seluruh bobot dalam W, yaitu 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 18. Dengan begitu kita bisa menghitung WJ setiap normalisasi. Setiap WJ yang telah dinormalisasi. Kita masuk ke tahap 2 yang slide berikutnya. Gambar ini menunjukkan perhitungan bobot W untuk setiap item, yaitu W1, W2, W3, W4, dan W5. Untuk setiap bobot, kita menggunakan rumus umum sebagai berikut. WJ sama dengan WJ per sigma WJ, di mana WJ adalah bobot untuk item ke J, WJ adalah nilai bobot awal untuk item ke J, dan sigma WJ adalah total item dari semua bobot awal. Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat menghitung bobot untuk masing-masing item. W1 sama dengan 0,28, W2 sama dengan 0,17, W3 sama dengan 0,22, W4 0,22, W5 0,11. Contohnya untuk W1, nilai awalnya adalah 5. Kita bagi dengan jumlah total bobot awal, yaitu 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2, sehingga diperoleh bobot normalisasi sebesar 0,28. Kita masuk ke tahap yang ketiga, menentukan nilai vektor S yang dihitung menggunakan formula berikut. S sama dengan Pi, J sama dengan 1 sampai N, CJWJ. Untuk perhitungan sederhana, lihat tabel 1 pada slide sebelumnya untuk mengetahui nilai-nilai kriteria. Pada baris R1, masing-masing kriteria memiliki nilai sebagai berikut. C1 sama dengan 42, C2 66.000, C3 60, C4 75, C5 2355, dan kita perlu menghitung nilai S1 dengan menggunakan nilai-nilai tersebut.
dan bobot dari tiap kriteria yang telah dihitung di tahap sebelumnya. Rumus untuk S1 adalah S1 sama dengan 42 0,28 kali 66.000 minus 0,17 kali 60 0,22 kali 75 0,22 kali 2355 minus 0,11. Hasil dari perhitungan ini adalah S1 sama dengan 1,169423. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai S2 dan S3 dengan metode yang sama, yaitu menggunakan nilai kriteria pada baris yang relevan dan bobotnya. Kita masuk ke tahap yang keempat atau tahap yang terakhir. Pada tahap 4 ini kita akan menghitung nilai preferensi V untuk perankingan berdasarkan rumus V1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3, di mana V1 adalah nilai preferensi untuk item pertama, S1, S2, S3 adalah nilai vektor yang akan dihitung sebelumnya. Contoh perhitungan untuk V1 sama dengan 1,694323 per 1,694323 tambah 1,220425997 tambah 1,266262785 sama dengan 0,320. Untuk mencari V2 dan V3, gunakan rumus yang sama, hanya mengganti nilai S1 dengan S2 dan dengan nilai S1 dengan S2 dan S3 pada langkah-langkah selanjutnya. Hasil nilai V yang terbesar akan menjadi pilihan yang diprioritaskan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.